Selamat sore Pak dosen, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Esther Bariate dengan NIM 1220001. Saya akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan dari pengendalian internet atau bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang kedua, sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam pengolahan perpustakaan. Berbicara mengenai sistem maupun informasi tidak dapat dipisahkan keterlibatan konsep input dan output. Input adalah bahan dasar untuk suatu proses untuk mendapatkan output atau hasil dari suatu proses. Sebuah sistem terbentuk dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bukan hanya sebagai kerangka konseptual, tetapi juga mengimplementasikan dari proses ke aktivitas. Secara sederhana, model umum sebagai sistem digambarkan terdiri dari input, proses, dan output yang terjadi dalam ruang tertentu sebagai batas waktu tersebut. Di suatu sistem itu sendiri memiliki mekanisme kontrol untuk bertujuan mengawasi dan mengarahkan pada tujuan tertentu. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan pengolahan atau kegiatan harian bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Ditinjau dari pengertiannya, sistem informasi dapat dianalogikan sebagai permintaan ketika kebutuhan terhadap sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah untuk menembus ruang dan waktu. Untuk memenuhi tersebut, teknologi informasi adalah sebagian jawaban. Teknologi informasi itu sendiri merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadu dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi juga dapat dikatakan sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi yang disalurkan melalui proses penyaluran informasi dalam batas-batas ruang dan waktu. Secara umum, sistem informasi merupakan kombinasi antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang dihimpau sebagai proses penyebaran informasi. Yang berikut, manajemen perpustakaan. Seperti yang telah diterangkan di atas, manajemen perpustakaan dapat dikatakan sebagai proses yang meliputi 1. Planning, yaitu pembuatan rencana di mana hal tersebut merupakan tugas dari kepala perpustakaan
Rencana atau planning merupakan rancangan kegiatan yang akan datang. Biasanya, rencana membutuhkan pengetahuan yang luas dan pengalaman di bidangnya. Perencanaan secara sistematis bisa meliputi 1. Pengenalan dan penyelesaian masalah. 2. Pengumpulan data atau informasi yang dihadapi. 3. Meliputi berbagai perencanaan alternatif secara metode pemecahannya. 4. Pengambilan keputusan. 5. Evaluasi pemecahan masalah berdasarkan pengalaman. Yang pertama, organizing. Menyangkut perpustakaan pola organizing, perpustakaan yang satu dengan yang lain berbeda tergantung tujuan pada perpustakaan. Pemakai jenis dokumen yang diganti, sikap dan pandangan kepala perpustakaan, dan sebagainya. Tetapi, biasanya pola organisasi perpustakaan terpusat. 2. Staffing merupakan keseluruhan fungsi personil yang meliputi kesempatan dan pelatihan karyawan, pemantauan lingkungan kerja dan yang nyaman. Tujuan dari staffing itu sendiri adalah menempatkan tenaga kerja yang efektif dan efisien dalam jumlah yang cukup sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, maupun melaksanakan tujuan perpustakaan. 4. Directing. Bila perencanaan organisasi serta staffing telah atau sudah ditentukan oleh kepala perpustakaan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini memerlukan pengarahan yang berkeseimbangan dari pengambilan keputusan sampai dalam perintah umum dan khusus. Kepala perpustakaan atau wakil perpustakaan diharapkan terus-menerus memberikan perintah-perintah berdasarkan kebijakan perpustakaan. Directing merupakan proses penting yang mengarah pada semua proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, coordinating. Pada perpustakaan, pengorganisasian mengacu pada seluruh sebagian kesatuan unit sebagai contoh. Kegiatan dengan referensi tidak dikoordinasikan, maka akan terdapat kegiatan yang tidak saling mengisi, sehingga tidak sesuai. Dengan tujuan perpustakaan seperti ini, bagian pengantongan perlu menjelaskan akses pada katalog melalui pengarang, judul, dan subjek, disertai penjelasan tujuan subjek yang digunakan, sehingga bagian referensi sendiri dapat menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Makin besar organisasi perpustakaan, makin besar pula keperluan koordinasi. Koordinasi hendaknya datang dari kesadaran staf perpustakaan itu sendiri dan tidak melalui paksaan. Yang keenam, reporting. Kepala perpustakaan memberikan laporan kerja dan kebutuhan perpustakaan terhadap pimpinan yang lebih tinggi dengan menggunakan data dan penelitian kepala perpustakaan. Yang ketujuh, budgeting.
kepala perpustakaan harus menguji kebutuhan perpustakaan atas dasar kontinuitas dalam artian tidak hanya mengacu pada kegiatan tahun perpustakaan tetapi pada peningkatan pemakaian perpustakaan. Sekian materi yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.